kayak gitu Pak ya. Untuk ukuran tuh bebas, kita mau buat berapa kapasitas telur gitu. Jadi kalau minimalnya mau 50, mau 100, 150 atau 200 itu tergantung selera kita. Intinya kita buat aja kotak persegi 4. Ya, untuk membuat kotak mungkin semua udah paham lah bagaimana Pak kan. Yang penting di dalam kotak itu nanti ada tempat untuk kontrol telur, melihat telur. Ada tempat lubang di pintu. Untuk fungsinya itu untuk melihat ke dalam, untuk ngecek suhu kelembapan. Baru ada ventilasi. Kalau saya buat ventilasinya di samping, lubangnya ada di samping ini. Samping kiri, samping kanan. Nah, baru setelah jadi kotak tadi, bahkan. Nah, kalau kita contoh seperti ini kapasitas 100 telur. Yang penting jarak dari dasar untuk tempat air itu ke telur tidak terlalu jauh. Itu disesuaikan aja lah. Sebagaimana selera yang membuat bagaimana kan disesuaikan. Yang penting tidak terlalu jauh. Dan jarak dari bola ke telur biasanya kalau bisa sekitar 20 cm lah boleh, 20 atau 15 cm, 20 cm lah, 20 cm. Baru jarak per lampu, yang penting kalau ada satu kotak persegi 4 itu dibagi 4. Ukuran bebas, yang penting dia dibagi 4. Jadi satu sisi jadi 4 sisi dia. Jadi 4 sisi. Nah, baru untuk pengaturan suhu, usahakan sensor panasnya itu kira-kira 2 cm di atas telur. Jadi pengaturannya itulah yang diterima telur. Takutnya bukan apa, kalau kita taruh di atas ini, dia udah beda lagi nanti. Udah beda lagi ukuran, kita taruh di atas ini 3 cm atau 4 cm itu udah beda lagi pengukuran suhunya. Jadi kalau bisa diusahakan di dekat dengan telur. Dan usahakan untuk pengaturan kelembapan itu tepat di atas telur. Sama sifatnya seperti tadi. Kalau kita taruh di atas lagi atau di atas beberapa senti lagi, takutnya ukurannya nggak akurat. Kita contoh ya. Ini sekitar 50-an. Kalau di sini 50-an. Nah, kalau di bawah dia bisa jadi lain nanti. Udah beda lagi terbacanya. Jadi kalau usahakan pengaturan kelembapan ini dia aja banyak. Nggak apa-apa, dia taruh di bawah sisi lampunya ada 4, taruh 4. Jadi itu patokan kita. Jadi kalau saya mengambil patokan suhu tadi bukan dari termostat, tapi dari pengatur kelembapan ini, karena di sini juga ada tertera pengaturan suhunya. Kalau di termostat itu terus angka 37,8. Nah, di sini terpantau juga 37,8 pas. Di sini 37,2. Di sana 37,2,3 ini 37,3. Di sini 37,3. Berarti nggak jauh-jauh dia, tetap di 3 angka di 37. Jadi saya mengambil patokannya suhunya di kelembapan ini. Karena kan kelembapan high-grow ini kan nggak bisa matikan lampu. Jadi fungsi termostat tadi itu hanya bisa untuk matikan lampu, tapi akurat suhunya saya pakai yang ini. Jangan di atas sampai 38 lebih. Nanti terlalu panas dia. Yang kedua, selain itu untuk pengaturan kelembapan, sini titik awalnya waktu buka itu usahakan taruh dulu ininya, hygrometernya, baru masukkan mangkok. Ada beberapa kita masukkan mangkok berisi air. Nanti itu kan di tempat lain kan bisa berbeda-beda ukurannya. Jadi kalau di tempat saya ini 4 mangkok baru dapat kelembapan 50. Mungkin di tempat lain nanti bisa jadi 2 mangkok udah dapat 50 atau 3 mangkok sudah dapat 50. Jadi gunanya ini tergantung menyesuaikan dia mangkok ini berapa. Kalau di tempat saya ini
Dia 4 mangkok ini baru dapat 50, kelembapan 50. Jadi cara mengukurnya nanti taruh dulu sekitar 15 menitan. Setelah diisi mangkok ditutup, berapa angka kelembapan yang muncul. Nah itu untuk melihatnya. Berarti itulah kadar kelembapan mesin kita. Jadi kalau cukup dengan 3 mangkok, 3 mangkok. Kalau cukup dengan 2 mangkok, 2 mangkok. Yang penting menyesuaikan aja dia untuk kelembapannya, Pak. Ada juga kadang kalau kita taruh di tempat yang sejuk, nggak usah ditaruh air lagi. Nggak perlu pada taruh air. Makanya airnya bukan jaminan harus ada. Dia air ini, kelembapan yang di dalam mesin tetas ini sudah sesuai dengan kebutuhan telur. Kebutuhan telur itu kelembapannya minimal 50%, maksimalnya itu 70. Cuman usahakan dia di 50-60 angkanya. 50-60. Kalau bawah ini sebenarnya sih bebas saja. Kalau mau triplek juga boleh, kalau mau, karena gini, ada salah pemahaman sebagian orang. Jadi orang berpikiran kalau pakai triplek itu suhu nggak merata, kan bawah nggak kena panas, istilahnya gitu logikanya kan gitu. Kalau pakai kawat jaring, dia kan suplai udaranya kan keliling, jadi semuanya merata suhunya. Sebenarnya tidak. Sebenarnya fungsinya itu kalau kenapa ini apa, pembalikan, itulah fungsinya. Pembalikan itu bukan berfungsi untuk meratakan suhu, tidak, supaya embrio itu tidak lengket di putih telur. Jadi begitu dia dibalik, kuning telurnya kan naik ke atas, otomatis kuning telur yang di bawah tadi kan naik ke atas. Jadi terangkat juga embrio itu ke atas. Jadi kalau nanti dengan dalam waktu sekian lagi dibalik lagi, dia kan naik lagi ke atas. Jadi kebanyakan kalau kita nggak balik-balik, nanti kendalanya kalaupun dia hidup di akhir itu dia mati di dalam karena dia lengket, dia nggak bisa mecahkan cangkang. Jadi fungsinya itu bukan untuk meratakan panas. Sebenarnya panasnya sih rata aja. Ya, ibaratnya logika seperti ini, indukan itu mengeram, itu kan bawahnya kan nggak ada dingin kan, nggak ada dasarnya biasa aja gitu kan. Nah, indukannya kan biasa aja, cuma kan dia balik. Yang kedua kan ini kan menjalar dia, ala panas ke telur ini. Pasti semua kan rata dia menjalar ke bawah panasnya. Karena sifatnya kan seperti apa juga ini kulit telur ini, seperti jaringan juga kan, seperti kabel listrik kan menjalar dia. Jadi itu Pak. Jadi salah persepsi kalau ininya nggak jaring, ininya triplek, itu bebas, tergantung selera. Cuman kan kalau saya kenapa pakai jaring, lebih enak memutarnya. Kalau pakai triplek kan dia terlalu licin. Itu tergantung selera masing-masing masalah itu. Yang terpenting itu pemutaran telur, itu yang terpenting. Kunci sukses penetasan ini di pemutaran tadi, supaya hasilnya maksimal. Kenapa dia harus diputar? Agar embrio tidak lengket. Memang dia berkembang embrio itu, kalau nggak diputar pun dia berkembang, cuman ya untung-untungan lah. Kalau di akhir nanti kebanyakan kalau saya rasa itu kebanyakan mati di dalam dia, karena dia tidak bisa, dia lengket, dia tidak sanggup untuk memecahkan cangkang. Untuk memutar telur ini, kalau saya berlogikanya seperti ini ya, entok itu kan nggak tahu jam, gitu. Cuman dia mungkin punya insting ya, punya insting hari, punya insting apa. Karena itu kan sudah semana, sudah ketetapan yang Tuhan kasih sama dia punya insting. Jadi kalau saya rasa, kalau saya ngambilnya mengikuti waktu aja, pagi, siang, sore, malam, atau sore malam, atau sore siang, tergantung, minimal 2 kali, tapi semakin banyak semakin baik. Karena kan posisi embrio tadi kan kalau terlalu lama kan dia kita menghindari lengket kan, fungsi pemutaran ini supaya embrio tadi tidak lengket. Jadi kan lebih baik agak dengan durasi yang sering, jadi dia risiko kelengketannya itu sedikit kalau durasi putarannya sering.
Ya bisa maksimalnya bisa 4 kali lah, 4 dengan mengikuti waktu pagi jam sekitar jam 7 boleh, nanti siang atau jam 1, nanti sore jam 5 atau jam 6, nanti malam jam 11 atau jam 12 malam, aku kalian seperti itu. Untuk suhu maksimal 8,5, minimal 8, minimal 8,0. Tapi kalau untuk terbaca di hygro ini 37 atau 38. Jadi 37 udah titik aman, 36 baru nggak boleh. Di atas 38, 39 juga nggak boleh. Dia sekitar 37, 38 untuk suhu penetasan telur rental ini. Untuk kelembapan minimal dia 50, maksimal dia 70. Cuman upayakan dia di 50, 60. Nah contoh ya Pak, contoh ini karena kondisi terbuka, tidak tertutup, tingkat kelembapannya turun 49, 47, 45. Tapi nanti begitu gini kita tutup, makanya tadi karena udah takaran airnya tadi sudah pas di situ, maka begitu ditutup suhu yang kelembapan yang ada di dalam mesin ini 50 dia terbaca. Nanti kan kita lihat 50. Jadi 48, 45 ya. Nanti coba di zoom kan. Jadi tunggu beberapa menit. Untuk alat termostatnya, untuk pengatur suhunya, saya memakai alat termostat yang merek STC 1000. Karena waktu beli kemarin ini, karena ini saya tengok di komennya banyak yang baik, makanya saya coba, dan ternyata setelah saya pakai memuaskan hasilnya. STC 1000 lebih akurat ya. Nah untuk settingannya seperti ini caranya. Kalau untuk pemanas ini huruf S, ini tuh kontrol pemanasnya. Kita tekan lama, nah, akan muncul F1. Kita tekan lagi F1 nya nih, tekan S tadi lama, ada muncul 38,5. Saya setting di 38,5. Jadi kalau mau dinaikkan, tinggal tekan S nya ini, baru tekan tombol atas. Tunggu ya, dia udah salah tadi. Dia harus cepet. F1, nampak nih Pak ya? 38,5, tekan S, naikkan, tekan tombol atas, naik 38,6, 38,7, atau mau diturunkan, tapi tombol S jangan dilepas sambil tekan ini, tombol bawahnya, sesuai keinginan. Kalau saya di 38,5, baru lepas tombol S nya, nanti dia akan setting sendiri. Setting sendiri. Nah kalau untuk selanjutnya interval, waktu jarak interval antara lampu mati dan hidup, dia itu setelahnya di F2. Di F2 maka tekan tombol S lama, ada F1, tekan tombol atas. Ini ya teman. Tekan lama, F1, tekan tombol atas F2. Nah di F2 tekan lagi S nya lama, ini ada 0,5. Berarti saya ambil interval waktunya itu di 5, di 0,5. Jadi kalau 0,5 di angka 0,5, di angka ujungnya 5 dia mati, di angka ujungnya 0 dia hidup. Di 38, tadi di 38, itu aja saya rasa yang terpenting karena itu yang dipakai. Dia ada 4 sini sebenarnya, termasuk pengeturan kelembapannya. Cuman saya untuk kelembapannya ambil terpisah, tidak melalui STC 1000 ini. Jadi F3, F4. Kalau untuk F3 itu kalibrasi. Jadi kalibrasi itu kalau kita mau cocokkan suhu yang di sini berapa dengan pengukur suhu yang lain, cocok dengan hygro tadi, ya boleh dengan F3 tadi dikalibrasi. Dan untuk F4 nya itu untuk pengatur kelembapannya. Saya rasa itu sama saya nggak perlu dipakai karena saya lebih memakai ke hygrometer untuk kelembapan suhu telurnya. Untuk pemutaran telurnya sendiri itu tergantung selera ya.
selera teman-teman ya, bagaimana cara muternya. Tapi kalau saya mengikuti kepada sifat induk aja. Sifat induk kan memutar. Tapi sih nggak ada masalah kalau mau langsung dibalikkan seperti ini, boleh. Nggak ada masalah, yang penting kan dia 360 derajat. Dibalik seperti ini tadi ya. Nah, seperti ini. Seperti ini boleh. Atau diputar seperti ini. Diputar. Nah, karena sifat naluri indukan itu kan memutar ya. Boleh juga dibalik, boleh diputar. Mana yang cepat. Mana yang cepat dirasa oleh teman-teman. Nah, intinya dia 360 derajat. Makanya pada saat mau memasukkan telur itu kita harus menandai M. Kalau saya M atau S. Kenapa? Ini maksudnya malam. S ini siang. Jadi kalau di satu saat kita ada yang terlupa, ada kan karena sekian banyak telur ini kan kadang-kadang kan kita lupa mana yang udah diputar, mana yang belum kan kita lupa. Jadi kita nggak usah khawatir untuk lupa lagi karena kita udah tahu, udah ada tandanya. Kalau ada yang S berarti dia belum terputar. Kalau ada yang di waktu S kalau di waktu M ada S berarti yang S belum terputar. Kalau di waktu S ada M berarti yang M belum terputar. Itu saja. Untuk pemutaran telur sendiri itu ada masanya ya, teman-teman. Itu pemutaran telur itu dimulai pada saat embrio di dalam telur itu sudah nampak di center. Biasanya itu kalau ini minimal umur 5 hari. 5 hari sudah mulai nampak embrio, jaringan-jaringan embrio tadi seperti jaring laba-laba, itu udah boleh diputar. Nah, sampai dia biasanya ini umur 30 hari atau mau lebih, boleh juga sampai dia menampakkan retak pertama itu berhenti. Kalau saya nampak retak pertama baru saya berhenti berputar, saya berhenti putarnya. Cuman kendalanya pada saat bila dia belum retak juga ada dia retak pertama kecil, dia kecil pertama, habis itu tidak berkembang retaknya. Itu boleh diposisikannya agak berdiri. Ada kendala juga satu seperti ini. Kenapa saya lubangin? Ini teman-temannya sudah menetas. Nah dia retak. Cuman kawan-kawannya sudah mecah, dia masih segitu juga. Berarti dia kesulitan untuk memecahkan cangkangnya ini. Jadi saya kasih lubang sedikit aja supaya keluar dia bisa ambil udara. Dia tidak tertelan oleh cairannya ini kan Pak. Jadi cara taruhkan posisinya di atas, buncungnya itu di atas. Buncungnya jangan seperti ini, yang itu gini. Nah, jadi dia keluar sendiri nanti saat ada kering, tidak untuk mencegah kematian di dalam. Kadang ada kasus dia nggak bisa, terlambat untuk memecahkannya, itu dia udah mati duluan di dalam. Makanya 3 masa kritis yang akhir di situ kita kontrol posisi telur, itu yang paling penting, awal dan akhir. Di akhir itu apa kendala telur itu pasti ada. Dalam 10 itu biasanya yang normal 7, yang 3 itu biasanya ada kendala. Seperti itu.